Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini mungkin video yang kita nanti-nantikan. It's bukan RRT masuk kemudian ditahan oleh kejaksaan, bukan teman-teman ya. Tapi ini tidak kalah menarik. Seorang Ahmad Kosinudin yang dalam diskusi ruang publik itu banyak masyarakat netizen yang bertanya-tanya kenapa dengan statement-statementnya seolah-olah itu ikut mengglorifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dalam acara debat beberapa kali dia melontarkan kata-kata yang seolah-olah menuduh teman-teman. Lantas timbullah pertanyaan dan diskusi publik mengatakan kenapa Ahmad Kosinudin tidak dilaporkan, penjarakan dan sebagainya. Itu yang beredar dalam komentar-komentar video ketika kita membahas salah satu pengacara dari Roy Suryo ini teman-teman. Nah, ketika mendengar kemarin kita membahas bahwa Eli Daneti, kuasa hukum dari Egy Sujana, akan mengambil langkah hukum melaporkan Ahmad Kosinudin karena diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Egy Sujana terkait dengan kunjungannya ke Solo, itu sontak mendapatkan perhatian dari netizen, bukan hanya pendukung TPUA, tapi pendukung Pak Jokowi juga teman-teman. Sontak mendapatkan respon dari pendukung Pak Jokowi. Mereka mengatakan, kami mendukung Egy Sujana, laporkan Ahmad Kosinudin. Itu bukan saya yang ngomong. Survei dalam postingan saya melakukan polling teman-teman. Siapa? Ayo kalian setuju, kalian dukung gak Egy Sujana laporkan Ahmad Kosinudin? Kalian bayangkan hasil yang saya dapat, yang mendukung itu 90-an%. Ya, berarti kan netizen merasa terwakili dengan langkah hukum yang dilakukan oleh Egy Sujana. Banyak juga yang mengatakan bahwa tidak perlulah Pak Jokowi yang melaporkan, tidak perlu relawan Pak Jokowi yang melaporkan, ataupun pecinta atau pendukung Pak Jokowi. Biarkanlah mereka dengan mereka yang saling melaporkan. Itu yang beredar teman-teman. Tapi anyway teman-teman ya, hari ini saya mengatakan bahwa ternyata kita itu mengharapkan mendapatkan buah rambutan, tapi yang kita dapatkan durian. Apa sih itu bang? Hari ini Ahmad Kosinudin sudah resmi dilaporkan oleh Egy Sujana, Damai Hari Lubis kalau nggak salah, dan kemudian Eli Daneti yang pergi ke Polda Metro Jaya. Ternyata bukan hanya Ahmad Kosinudin yang dilaporkan sekalian sama Roy Suryo teman-teman. Roy Suryo ikut dilaporkan juga teman-teman. Waduh, gimana berarti Roy Suryo troublemaker. Ini dilaporkan teman-teman ya. Belum juga selesai masalah hukum yang satu, sudah ada laporan polisi lagi. Belum lagi yang temannya satunya. Minggu ini akan ada berita yang sangat menggemparkan. Kalian harus nantikan teman-teman. Ya. Tanpa perlu berbahasa-basi lagi, kita akan sama-sama bagaimana menyaksikan Egy Sujana, Eli Daneti, Damai Hari Lubis memberikan keterangan usai membuat laporan polisi terhadap Kosinudin dan Roy Suryo. Ini dia teman-teman. Resmi, Prof. Egy Sujana dan PH Eli Daneti melaporkan Kosinudin dan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya 25/1/2026. Kita sama-sama saksikan. Ini di depan Polda Metro Jaya teman-teman ya. Ada yang komen, Egy Sujana udah jadi termul. Malam hari sampai sekarang dari jam berapa nih? Jam 23 akhirnya Bunda bisa memperlihatkan kedatangan Bunda apa? Mungkin saya melihat video yang dilakukan Kosinudin yang luar biasa. Ini benar-benar terhina ya. Klien saya mendesak, menyuruh buat LP pada tanggal 23. Karena kami melihat video itu tanggal 23. Kemudian tahu-tahu Bang Egy bilang jangan sendiri. Situ kan nama DAR dibilang juga. Makanya
kita hubungi DHL. DHL baru tadi dapat dihubungin. Nah, kita tidak peduli libur atau segala macam. Begitu saya jumpa DHL di SPKT, ya kita buat LP lah. Ya, sampai jam 4 tadi. DHL mungkin siapnya maghrib tadi ya. Kenapa kami baru siap hari ini, jam segini? Karena nunggu Bang Egi dari Bandung. Besok Bang Egi udah pergi lagi ke Malaysia untuk proses obat di Malaysia untuk cek ulang ya. Banyak hal yang dilakukan. Tentu Bang Egi pulang dulu, baru balik lagi besok sore. Jadi intinya Bunda ke Polda Metro resmi ya kan, dalam tanda kutip juga Bang Egi mentandatanganin tadi ya, dan mengasih surat kuasa ke Bunda sendiri ya. Iya, ini surat kuasa laporannya dari Bang Egi langsung yang buat LP. Sudah ada LP ya? Ini Bang Egi yang buat LP. Kelihatan lagi kayak tadi. Ini LP Pak DHL. Oh ya. Oke. Dua. Dan LP ini menjadi langkah awal untuk mencari keadilan terhadap Bang Egi yang diobok-obok, dihina, dioper-oper, dicaci maki, direndahkan, seenak perutnya mereka, kayak nggak punya perasaan, nggak punya pikiran. Kalau otak nggak jalan, nggak punya Betul, Bu. perasaan, berarti sama dengan binatang ya. Ya, Tolong ya, aduh. saya keras di sini. Kenapa? Kita udah cukup sabar. Kata keluarga Bang Egi nggak usah mereka dilawan. Itulah Bu yang dialami oleh Pak Jokowi dan pengikutnya. Itulah Bu yang dialami Pak Jokowi selama ini Bu. Bu rasakan bagaimana sikap dan karakter mereka. Namun Bang Egi tetap marah, suruh saya bersikap. Nah hari ini demi klien saya akan lakukan apa saja. Karena sulitnya membuat LP ini dengan pembuktian-pembuktian, akhirnya baru kelar hari ini. Maaf, jangan suuzon lagi, karena saya buat LP ini udah 2 hari. Ya. 2 hari. Nah, untuk supaya lengkap membersamai DHL, maka pada malam hari ini LP-nya dapat diterbitkan. Bang Egi baru berangkat untuk istirahat, persiapan besok mau ke Malaysia. Dalam proses pelaporan LP ini ada 2 substansi, siapa yang dilapor? Ya, apa Ruman Kojinudi juga ada atau yang lain? Tadi sulit juga pertimbangan. Bang Egi rencananya, kalau Bang Egi ya, kalau DHL kita nggak tahu ya. Kalau Bang Egi rencananya itu 5 orang. Oh, 5 Ya. orang. Ada Kozinudin, Roy Suryo, Wih. Rustam, Rustam juga. kemudian siapa tadi? Rizal, Kurnia. Kurnia enggak ada niat Bang Egi untuk melaporkan karena Kurnia tidak melampaui batas. Jadi intinya ada beberapa orang tapi yang dilaporkan ada 2 orang. Ya pertimbangan tadi maaf saya diminta Agusto untuk tidak melaporkan Rustam karena Rustam ini bagian dari keluarga besarnya, istrinya Rustam, dan saya juga baik dengan Rustam, dengan istrinya. Pertimbangan kepada Bang Egi bilang saya nggak nurut atas instruksinya, akhirnya dia juga nggak open gitu, nggak peduli gitu, terserah. Yang dilaporkan cuma 2. 2 yang dilaporkan. Karena saya sulit untuk mengolah
video-video tentang penghinaan tersebut. Tadi mau disekalian dengan Repli Harun. Nah, Cuma inilah yang menjadi cikal bakal LP ini tentang yang disampaikan KUHP lama, KUHP baru, tapi terjadi KUHP Solo untuk membeli, ya, untuk membeli pejuang menjadi pengkhianat. Ini kan jahat. Ini penghinaan yang cukup dalam, menimbulkan rasa emosi. Rasanya gimana ya? Seolah-olah tidak menghargai perbuatan yang kita lakukan. Emang kau siapa, Kozinuddin? Kok kau berani nantang seperti itu? ini dia. Berbahasalah yang sopan. Betul, Saya harus minta sopan, Bu. Betul, Pradi, Bu. kalau dia memang sebagai advokat Pradi, saya minta Pradi untuk panggil tentang etik. Ya, ini udah melanggar etik. Tahu batas dan tahu batas dan tahu diri. Nah, jadi kalau kamu tidak tahu diri, tidak tahu batas, berarti kamu abuse of power, kelebihan, melampaui batas, kamu abuse. Seolah-olah kamu udah menjadi orang hebat. Kayaknya pemain sepak bola kamu stakeholdernya kamu back kiri, back kanan, kamu juga kiper. Jadi seperti kejadian di depan Polda itu, kamu pendampingan untuk 3 orang yang di BAP. Kok kamu berpidato seperti orang jual obat? Mana edukasi kamu untuk membela Jual klien? Kok malah kamu menjeroboskan klien? Kemarin Pak Rismon bilang, kamu bilang Pak Rismon biar 100 tahun di penjara. Loh, kamu kuasa hukumnya siapa sebenarnya? Hah? Kuasa hukum siapa kamu? Jadi intinya maksud dari Bu Neti, ya, dia nggak peduli kliennya mau 100 tahun di penjara. Harusnya pengacara itu membuat agar supaya kliennya itu bisa mendapatkan hukuman seringan mungkin, bahkan ataupun terbebas dari permasalahan hukum. Tapi Kozinuddin sepertinya terlihat bahwa orang ini nggak peduli mau ratusan tahun dalam penjara, dia nggak peduli, teman-teman. Itu yang disampaikan Bu Neti. Saya lihat di Roy Suryo CS, Tipa, Rismon dan Roy Suryo, kuasa hukumnya nggak ada kamu, kata Pak Yamada Girsang. Selain dari ini tidak kuasa hukumnya. Nah, kamu siapa? Ya, nah kalau kamu kuasa hukum teman kita yang bertiga, tolong edukasi dengan baik. Kok kamu pindah-pindah Egy? Kamu kan yang mecat Egy. Egy udah mencari jalannya. Kok kamu anggap Egy, kalian seperti layang-layang putus? Kok kalian seperti ayam kehilangan induk? Kalian kan mampu berbuat sehingga mensepelekan Egy, sehingga menyalah-nyalahkan Bang Egy. Nah, Bang Egy bukan orang bodoh, dia cerdik, pintar dia tahu hukum itu. Tujuannya ke sana bukan untuk merendahkan diri, untuk perdamaian. Ya, dia udah berdamai tentang urusan ijazah, uruslah sama kalian. Kan nggak ada dilarang, kecuali kita larang baru kita pengkhianat ya. Jadi urusan ijazah kita nggak perlu ikut campur. Pak DHL juga Bang Egy sebagai klien saya, Pak DHL dia sendiri ya, karena dia bukan klien saya. Nah, untuk itu kami hari ini berterima kasih dan bersyukur supaya dapat dipertanggungjawabkan. Kita minta Polda untuk memproses ini secepat mungkin karena ini buat dampak yang luar biasa. Inilah timbul hukum baru, yaitu tentang penghinaan dan pencemaran nama baik 433 dengan 434 dan mungkin akan dikembangkan dengan pasal yang lain. Kalau di sini DHL mungkin Kozinuddin saja, kalau Bang Egy dia Kozinuddin bersama Roy Suryo. Apa yang menjadikan benang merah untuk pelaporan yang sangat
pihak pelapor itu Egy Sujana Nurdin sama Roy Suryo ya. yang harus dilaporkan gimana? Ada nggak? Roy Suryo kan menyampaikan ada 2 orang tuyul menemui ke Solo tuh jin Iprit, ya kan? Ini Itu kan dia. jahat kali. Jin Betul, Iprit jahat tuh sekali itu, Bu. orang paling jahat loh. Betul, jahat banget itu, Bu. Pantas dilaporkan. Masa dia sebut orang tuyul? Ya, itu kemudian Pak Jokowi dia sebut jin. Dia menyebut 2 orang pejuang ini yang dulu mereka sebut pejuang adalah tuyul. Itu kan jahat banget, teman-teman. Sedangkan ada orang yang ngomong tidak ngomong kasar ke dia, dia laporkan. Tapi dia juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih jahat lagi, kata Ibu Eli Daniti, teman-teman. Gimana? Masa Egy Sujana dibilang tuyul? Aneh, itu jahat sekali, teman. Pak Jokowi dia sebut jin. Nah, itu jahat, teman-teman. Masa tuyul, teman-teman? 2 tuyul katanya. Jadi nanti kalau saya nggak salah, Bang, kamu ngompor-ngomporin. Enggak, woi. Enggak. Saya tahu pikiran kalian, enggak. Itu kenyataan yang ada. Itu enggak boleh. Ya Pak Jokowi disebut jin. Egy Sujana dia sebut tuyul. Ya enggak boleh seperti itu, teman-teman ya. Makanya saya mau rubah perkataan Ahmad Kusinudin. Ya. Pak Jokowi bukan mengubah pejuang jadi pengkhianat, tapi Pak Jokowi mengubah seorang pejuang menjadi pejuang yang sejati. Jadi pejuang yang sejati. Akhirnya Egy Sujana menjadi pejuang melaporkan Ahmad Kusinudin dan Roy Suryo. Tapi anyway, bukan pejuang, tapi merasa nama baiknya dicemarkan, teman-teman. Pernyataan Kusinudin mengatakan bahwa Solo membeli pejuang menjadi pengkhianat. Coba kalian bayangkan, Ibu Eli Daneti itu bilang Kusinudin seperti orang jual obat ya. Berada di samping menjadi juru bicara, seolah-olah menjadi juru bicara, teman-teman. Dan juga dilaporkan soal bagaimana Roy Suryo menyebut Egy Sujana dan DHL sebagai tuyul. Ini kan nggak, jahat banget, teman-teman. Jahat, harus dilaporkan. ya itu tim-tim dari Solo akan turun untuk buat laporan. Nah, Roy Suryo ini dia punya kelemahan. Nanti saya bongkar nggak enak, ya. Tolonglah jaga etika, jaga moral. Kayaknya Bu, Roy Suryo punya kelemahan. Bongkar nggak enak. Bongkar aja sih, Bu. Ya, bongkar aja sih, Bu. Tapi jangan yang berkaitan dengan fisik ya, teman-teman ya. Jangan ya. Ya. kau mulai tidak bermoral. Kayaknya kau kepanikan, hampir seperti orang gila, ya, panik loh ya. Kau bilang kau bersama Egy Sujana, nggak pernah kami bersama kamu. Kami cuma minta sebagai saksi ahli. Setelah itu clear, nggak ada urusan dengan kamu. Kamu kan yang melanjutkan S1 itu. Kalau nggak ada Bang Egy, kenapa kalian jalan sendiri? Sekarang Bang Egy yang kalian seret-seret, kan kelihatan. Mungkin publik tahu ini mereka sedang panik. Publik tahu mereka kehilangan kendali. Lihat, benar pun mereka karena cara gesturnya mengejek-ngejek seperti itu, orang jadi nggak srek. Ya, lihat Roy Suryo. Jadi hilang intelektual kamu sebagai yang pernah menjadi menteri. Memang kamu pernah menjadi temannya Pak Jokowi dan pernah kamu menjadi menteri, pernah kamu diminta saksi ahli untuk perkara di Polda, tapi itu kan karena jabatan menteri, karena perkaranya sesuai dengan jabatan kamu, bukan diminta karena kamu hebat di bidang pidana dan yang lain. Tunjukkan aja lah legal standingnya seperti apa. Mana sertifikasinya? Dari mana kamu lulus? Siapa yang memberikan kamu benar adalah orang yang mengikuti undang-undang ITE. Tolong perlihatkan, ya, perlihatkan semua dokumen kamu agar masyarakat tahu
legal standing kamu seperti apa. Tolong lihatkan di YouTube, di mana-mana, di media sosial apapun, lihatkan kamu lulus dari mana, hak kamu untuk menggugat ini apa, hak kamu untuk menghina Egy Sujana seperti apa. Tolong perlihatkan. Ya, jangan kamu maling teriak maling. Maling teriak maling. Kamu meributkan orang, ternyata kamu lebih parah dari orang tersebut. Aduh, Ya? gimana ini? Kalau untuk si Kozinudin sendiri apa? Kozinudin ini baru S1, anak baru kemarin, pintar ngomong doang, otaknya nggak ada, ilmunya nggak ada. Saya emosi jadinya. Kalau mau adu argumen tentang hukum, Kalian, aku tahu kalian senyum-senyum sendiri di rumah ya. Ya, janganlah seperti itu teman-teman. Gimana ini? Seru. Next. tentang RJ, ayo undang saya. Kalau nggak bisa saya mengedukasi, nanti kalian ludahi saya. Ya, kalau nggak bisa saya memberikan narasi hukum dan konstruksi hukum dengan benar dan baik untuk kalian. Saya berhenti jadi pengacara. Wow, Jadi jangan begitu. ditantang loh. Apa kalian lakukan. Kalau kalian meninggalkan Bang Egy, tinggalkan. Kami sudah mencari jalan masing-masing. Ya, kami tidak pernah ada urusan dengan Rosrio, Tipa dan Rismon. Ya, ini atas nama klien saya ya. Tolong jangan ungkit-ungkit Bang Egy. Tengok Rismon, dia nggak pernah hina-hina Egy. Ya, terus kalau kalian mampu jalani. Kalau enggak berkacalah, bercerminlah. Ya. Jangan bilang kalau Pak Prabowo yang minta kita mau damai. Gila enggak lu? Seperti apa hebatnya? Kok harus Pak Prabowo ya, Pak Prabowo yang kamu bawa. Jadi saya minta juga kepada Pak Prabowo untuk mereka ini, janganlah Pak Prabowo. Kalau dia enggak minta maaf pada Egy Sujana, saya lawan. Ya, saya lawan ya. Kalau klien saya dihina-hina, nggak minta maaf, nggak tabayun, saya tantang dan saya lawan. Percayalah, saya punya cara, saya tahu kalian siapa. Demikian juga Kozinudin. Nanti saya bilang nanti malu kamu siapa, ya? Siapa kamu? Bongkar semuanya. Belajar seperti orang jual obat kamu. Kayak pintar ngomong. Nggak tahu kamu yang kamu kasih tahu itu adalah senior. Ya, kamu menantang, kamu memberikan pidato di LC seperti senior, lebih dari senior. Padahal kamu nggak ada papanya. Jadi masyarakat mentertawakan kamu. Paling tukang sorak yang mungkin support kamu. Sekarang kan kita harus punya realita, ya. Kalau tidak ada masyarakat lebih dari 50.1, itu tidak masyarakat, tidak rakyat, itu perkelompok. Itu dengar tuh. Perkelompok mempertanggungjawabkan. Dan tolong jawab, jangan bawa nenek-nenek nggak ngerti, kakek-kakek nggak ngerti untuk meramaikan ini. Orang-orang polos, nggak tahu politik dan hukum. Jangan nanti mereka terlibat. Ini ya, ini langkah awal kami. Berikutnya akan ada laporan lagi. Karena penghinaan ya. Jangan akan ada laporan lagi. Mulutmu, harimaumu akan menerkam dirimu. Ya, tolong jaga mulut, jaga etika. Kalian bermoral nggak? Tega menghina Bang Egy. Iya teman-teman ya, makin seru dan makin panas ya. Kalian sudah menyingkirkan Egy Sujana. Lantas kemudian Egy Sujana dan pengacara hukumnya mencari jalan sendiri. Mencari jalan yang terbaik yang kebanyakan masyarakat mengapresiasi cara yang mereka lakukan. Itulah ya. Apa yang Ibu Eli Daneti sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara Egy Sujana sudah melakukan langkah yang benar-benar tepat layaknya seorang pengacara. Di mana dia mengusahakan sesuatu yang terbaik untuk kliennya. Dia mengusahakan, dia benar-benar melakukan yang terbaik
Dia mengatur segala sesuatu dengan tujuan agar supaya kliennya terbebas dari masalah hukum. Mengingat kliennya mengalami sakit dan apa yang harus dia pikirkan, apa yang harus dia perjuangkan agar supaya kliennya ini itu bisa mendapatkan keringanan hukum, bahkan terbebas dari tersangka. Dan itu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Sudah dilakukan oleh Ibu Eli dan Eti. Akan tetapi ketika mereka sudah menyingkirkan Egy Sujana dan kuasa hukumnya itu sudah mencari jalan terbaik sehingga sudah restoratif justice hari ini. Tapi mereka menyebut bahwa Egy Sujana dan DHL itu seperti tuyul yang menghadap jin, teman-teman. Sorry teman, apa ini? Seperti tuyul yang menghadap jin. Mengatakan bahwa Solo membeli pejuang menjadi pengkhianat. Ini kan gak baik, ini kan jahat banget teman-teman. Makanya apa yang dilakukan oleh Egy Sujana, Eli Daneti dan DL itu adalah langkah yang menurut kebanyakan orang sudah tepat, melaporkan mereka. Dan juga pendukung Pak Jokowi merasa terwakili, teman-teman. Merasa terwakili. Ya, karena dia merendahkan Egy Sujana, merendahkan DHL, merendahkan Pak Jokowi juga disebut jin. Ya, makanya ketika Egy Sujana dan timnya melaporkan, pendukung Pak Jokowi ikut-ikutan mendukung. Ya, ternyata bukan hanya Ahmad Kosinudin yang dilaporkan, Roy Suryo juga ikut dilaporkan, teman-teman ya. Kita tunggu saja prosesnya, katanya akan ada pelaporan-pelaporan yang lain yang akan dilakukan oleh Ibu Eli dan Eti, teman-teman. Kita terus ikuti perkembangannya sampai benar-benar melihat apa yang diharapkan oleh masyarakat, bahwa satu pengacara itu yang suka cuap-cuap seolah-olah dia tidak bisa tersentuh dengan hukum, akhirnya sudah diambil langkah hukum oleh Egy Sujana dan timnya. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa kita terus berdiskusi, kalian bisa membangun diskusi lewat kolom komentar, teman-teman ya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.